moneter akan tetap longgar di tengah perlambatan ekonomi. Sedang dipersiapkan pemerintah untuk memperkecil dampak pelemahan ekonomi global terhadap Indonesia. Saat ini Kementerian Keuangan tengah menyempurnakan paket kebijakan untuk menstimulus pertumbuhan dalam negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Akram Apria, mahasiswa baru Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Pada video ini, saya akan membahas tentang kebijakan moneter yang diambil pemerintah saat pandemi COVID-19 sekarang ini. Wabah virus COVID-19 telah menjadi pandemi global dalam waktu yang cukup singkat. Wabah virus COVID-19 telah tersebar ke seluruh negara di dunia. Setidaknya kurang lebih 200 negara telah terjangkit wabah virus COVID-19 dan telah menewaskan ribuan orang. Virus COVID-19 telah melumpuhkan seluruh aktivitas ekonomi dan aktivitas sosial masyarakat berbagai dunia. Kelumpuhan pada segi ekonomi diperparah dengan adanya lockdown atau penguncian. Penguncian atau lockdown diikuti dengan aktivitas ekonomi akan mempercepat peningkatan jumlah pengangguran di Indonesia karena banyaknya karyawan yang di-PHK oleh perusahaannya. Pandemi COVID-19 sekarang ini telah meluas ke seluruh negara dan menekan perekonomian global, sehingga perekonomian domestik mengalami stagnansi atau diperkirakan melambat, dan ambang resesi ekonomi sudah ada di depan mata. Sebelum masuk ke tema pembahasan, mari cari tahu apa itu kebijakan moneter dan informasi-informasi lainnya mengenai uang beredar di masyarakat saat ini. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia melalui Bank Sentral dengan tujuan untuk mengatur jumlah uang yang beredar dalam rangka stabilitas nasional dan pembangunan nasional, serta mengikuti pertumbuhan ekonomi. Seperti yang kita tahu, kita pernah mengalami krisis moneter pada tahun 1998. Krisis moneter pada tahun 1998 diakibatkan oleh inflasi yang sangat berat hingga mencapai 70% dan fluktuasi nilai tukar mata rupiah terhadap dolar yang tadinya 2.500 menjadi 17.000. Hal ini mengakibatkan orang Indonesia yang mempunyai hutang luar negeri menggunakan dolar panik dan kaget karena mereka harus membayarnya lebih-lebih menjadi 7 kali lipat. Peredaran uang di masyarakat sangat penting demi menjaga kestabilan ekonomi suatu negara. Uang tidak boleh terlalu banyak dan tidak boleh terlalu sedikit. Umumnya, inflasi dalam hal kecil dibutuhkan oleh suatu negara dalam menjaga kestabilan ekonomi dan proses mekanisme pasar. Tetapi, inflasi yang sangat besar akan menimbulkan masalah tersendiri bagi negara tersebut. Ketika jumlah peredaran uang banyak di masyarakat, akan menimbulkan harga-harga barang menjadi naik dan harga jasa juga akan menjadi naik, atau yang sering disebut inflasi. Dan ketika jumlah uang terlalu sedikit di masyarakat, akan menurunkan nilai mata uang tersebut dan menurunkan harga-harga barang secara masif atau sering kita sebut deflasi, lawan dari inflasi. Jakarta, Kompas.com, Bank Indonesia melaporkan uang beredar dalam arti luas atau M2 meningkat pada Maret 2020. Tercatat pada Maret 2020, peredaran uang sebesar 6.440,5 triliun rupiah atau meningkat 12,1% secara tahunan year on year. Jadi, apa saja stimulus ekonomi yang pemerintah ambil di saat pandemi COVID-19 sekarang ini? Atau instrumen-instrumen yang pemerintah gunakan di saat COVID-19 sekarang ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi agar tetap berjalan di tengah krisis ekonomi sekarang ini. Pemerintah telah mengeluarkan stimulus yang terangkum dalam 3 stimulus. Yang pertama, yaitu stimulus fiskal. Yang kedua, stimulus non-fiskal. Dan yang ketiga adalah stimulus sektor ekonomi. Ketiga stimulus tersebut dikeluarkan dengan adanya kebutuhan masyarakat di bidang usaha, bisnis, atau pajak, dan lain-lain. Umumnya, kebijakan moneter dibagi menjadi 2, yaitu kebijakan moneter langsung dan kebijakan moneter tidak langsung. Kebijakan moneter langsung dilakukan dengan cara mencetak mata uang baru yang baru saja dilakukan
pemerintah Indonesia dengan mencetak mata uang dengan pecahan Rp75.000 berbarengan dengan HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Pemerintah berharap dengan mencetak mata uang baru dapat menekan laju persebaran uang dan menekan laju inflasi ringan. Kebijakan moneter tidak langsung dibagi menjadi dua, yaitu moneter kontraktif dan moneter ekspansif. Moneter kontraktif, tight money policy atau sering disebut kebijakan uang ketat, dilakukan bertujuan untuk mengendalikan inflasi dan menarik uang di masyarakat. Kebijakan ini yang dilakukan pemerintah pada saat krisis moneter pada saat itu dengan menggunakan menaikkan diskonto pada suku bank umum. Kedua, menaikkan cash ratio. Ketiga, menjual surat berharga Bank Indonesia. Dan yang keempat adalah kredit selektif. Dengan menaikkan suku pada bank umum, suku bunga pada bank umum, masyarakat akan gemar menabung di bank dan dengan mudahnya uang itu akan kembali lagi ke pemerintah. Yang kedua, yaitu moneter ekspansif. Moneter ekspansif atau easy money policy sering disebut juga kebijakan uang longgar. Kebijakan ini yang dilakukan pemerintah semasa pandemi COVID-19 sekarang ini dengan tujuan untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional dengan cara menurunkan suku bunga pada bank. Kedua, menurunkan cash ratio. Ketiga, membeli surat berharga Bank Indonesia. Dan yang keempat adalah mempermudah kredit selektif. Dengan menurunkan suku bunga pada bank umum, masyarakat enggan untuk menabung di bank karena suku bunganya sangat kecil. Lebih baik uang itu diputar terus untuk roda perekonomian kita nanti. Hingga saat ini, pemerintah sudah menerapkan kebijakan moneter ekspansif melalui bantuan-bantuan tunai atau non-tunai lainnya kepada masyarakat. Dan kebijakan-kebijakan lain juga sudah diterapkan pemerintah untuk menanggulangi dari dampak pandemi COVID-19 sekarang ini. Pemulihan ekonomi masih penuh dengan ketidakpastian. Telah dari sisi moneter ditunjukkan bahwa pemerintah sudah mengupayakan seluruh tenaganya untuk menanggulangi risiko dari COVID-19 ini pada bidang ekonomi. Pemerintah sudah melakukan kebijakan yang komprehensif di bidang fiskal dan moneter. Di bidang fiskal, pemerintah sudah melakukan refocusing kegiatan dan alokasi anggaran. Kementerian Keuangan juga merealokasi dana yang diambil dari APBN sekitar Rp62,3 triliun, diambil dari anggaran dinas, belanja non-operasional, dan honor-honor. Tujuannya untuk membantu penanganan COVID-19, perlindungan sosial, dan insentif dunia usaha. Di bidang moneter, kebijakan moneter harus selaras atau harus sama dengan kebijakan fiskal yang dibuat oleh pemerintah dalam meminimalisir dampak COVID-19 terhadap perekonomian global. Oleh sebab itu, otoritas moneter harus menjaga nilai tukar rupiah, mengendalikan inflasi, dan memberikan stimulus ekonomi untuk dunia usaha. Diharapkan ada relaksasi pemberian kredit perbankan dan mengintensifkan penyaluran kredit usaha rakyat. Demikian video yang saya buat untuk tugas saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.